siang Mbak Tiffany, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, saya Yulia. Saya tugas pendata COVID di daerah ini, Mbak. Kemarin saya dengar kalau Mbak Tiffany ini ya pernah positif COVID-19 ya. Iya, Mbak. Saya pernah kena positif COVID. Baik. Kalau boleh tahu itu tepatnya kapan ya, Mbak ya? Tepatnya tuh sekitar 1 bulan yang lalu, Mbak. Di bulan Desember, akhir November deh. Di situ. Oh, oh jadi udah 1 bulan yang lalu ya, Mbak ya, Mbak Tiffany positif COVID-nya. Iya, betul, Mbak. Boleh tahu nih berapa lama Mbak Tiffany positif COVID? Kalau untuk pas kenanya sih saya cukup cepat ya, Mbak. Itu cuman 7 hari sih. Terus udah negatif lagi. Alhamdulillah. Gitu. Termasuk cepat ya Mbak ya. Ya ya ya. Tiffany menjalani isoman di rumah atau di rumah sakit Mbak? Kebetulan saya isoman di rumah sih. Di kos sih lebih tepatnya di Jogja. Gitu. Jadi emang sendiri di kamar. Hmm. Nggak kemana-mana, nggak bisa keluar, Mbak. Oh, terus kalau untuk obat-obat itu. Untuk obat-obatannya sih sebenarnya saya ada konsumsi vitamin C, vitamin D, terus ada obat herbal juga, Mbak, yang kalau misalnya kita browsing tuh banyak kan ya sekarang itu ada obat COVID gitu. Nah, itu juga saya konsumsi, sama saya tuh dikasih jamu sama kakak saya. Itu tiap hari saya konsumsi sih. Mungkin karena itu juga jadi cepet. Oke oke oke. Ini selama isoman ya dilakukan apa aja Mbak? Aktivitas seharinya selama 7 hari. Nah, selama isoman tuh saya banyaknya aktivitas dalam kamar tuh paling cuman olahraga ringan setiap hari, senam kayak gitu, Mbak. Terus nanti tiap pagi saya keluar kamar tuh cuman untuk berjemur aja, kayak gitu. Selebihnya ya di kamar terus sih, paling killing time-nya cuman apa ya, video call-an sama keluarga, sama teman-teman kayak gitu. Terus saya juga nonton Netflix mungkin biar nggak bosen baca buku. So far kayak gitu sih, Mbak. Habis nggak bisa keluar. Jadi, oke. Jadi selama isoman tuh Mbak Tiffany menikmati masa-masa tersebut ya, atau bosan nih terus terang atau merasa bosan dengan aktivitas seperti itu terus? Jujur sih 3 hari pertama saya bisa enjoy, Mbak. Tapi lama-lama bosen, Mbak. Mungkin karena saya tipikal orang ekstrovert ya. Saya butuh sosialisasi gitu sama orang luar gitu. Jadi lama-lama stres juga sih, Mbak. Soalnya nggak bisa kemana-mana gitu. Mbak Tiffany sudah divaksin? Udah, Mbak. Udah 2 kali. Udah full. Oh, udah tahap 2 ya. Iya. Good. Oke, Mbak Tiffany, apakah keluarga atau tetangga memberikan support sama Mbak Tiffany menjalani tersebut? Keluarga support semua, kakak saya gitu, mereka supportnya tiap hari ada komunikasi, nanyain kabar gimana keadaan kayak gitu, terus support dari kirim-kirim makanan, Mbak, ngirimin GoFood kayak gitu, ngirimin obat, jamu, ya. Jadi kayak gitu sih supportnya. Jadi ya saya secara mental merasa aman sih, Mbak, iya. Karena nggak ada yang kayak takut gitu sama saya, jadi saya merasa aman sih. Kemarin ini kita flashback lagi ya Mbak ya. Waktu Mbak Tiffany dinyatakan positif COVID nih, perasaan Mbak Tiffany gimana? Waktu dinyatakan COVID tuh sebenarnya awalnya udah feeling sih, Mbak, karena kayak ngerasa apa ya, tenggorokannya tuh kering banget gitu. Terus pas hari keberapa gitu pas bangun saya nggak bisa cium, jadi anosmia ya namanya. Nah di situ saya udah yakin banget wah ini saya COVID nih gitu. Jadi setelah saya anosmia saya baru tes gitu dan ternyata emang iya positif. Tapi so far nggak apa-apa sih, mungkin karena udah ini ya udah banyak baca-baca artikel gitu, jadi kayak ya udah tahu aja gitu. Maksudnya untuk penanggulangannya kayak gimana udah paham sih so far. Kalau gejala-gejalanya sendiri ini apa aja nih yang Mbak Tiffany rasakan? Gejala awal tuh ini sih, Mbak, hidungnya tuh kering gitu. Jadi kayak apa ya?
kayak mampet tapi enggak gitu, cuman di hidung sama tenggorokan kering banget, terus kayak lemes banget sih. Terus habis itu setelah beberapa hari saya kan anosmia. Nah waktu udah anosmia itu fisiknya kelihatan sehat gitu, tapi pas mulai balik ininya apa namanya udah mulai balik penciumannya lagi. Nah itu tuh saya malah ngerasa lemes banget di situ, kayak bener-bener ngerasa dropnya setelah penciumannya mulai balik lagi. Kalau saya baca-baca kan memang katanya kalau udah mau recovery memang kayak ngedrop banget ya gitu, tapi sebenarnya itu udah tanda bagus katanya sih kayak gitu sih. So far kayak gitu sih Mbak gejalanya. Tapi setelah itu alhamdulillah sekarang udah balik lagi semua normal. Ya. Kalau keluarganya Mbak Tiffany, apakah ada yang juga positif? Keluarga kebetulan alhamdulillah enggak sama sekali. Jadi dari semua cuman saya yang pernah. Yang lain sih enggak, jangan sampai. Apakah ini Mbak Tiffany mengetahui nih kira-kira kemarin tuh kok bisa tertular COVID itu dari siapa gitu, tahu nggak kira-kira Mbak? Kalau dari siapa mungkin saya nggak tahu ya Mbak ya. Cuman mungkin kemarin tuh posisinya saya dari luar kota Mbak, dari Bali, terus ke Jogja kayak gitu. Mungkin dalam perjalanan, terus waktu nyampe Jogja tuh belum istirahat, udah kerja terus-menerus sampai seminggu full non-stop kayak gitu. Jadi mungkin daya tahan tubuh saya menurun, terus pas kena jadinya ya udah jadi harus istirahat deh. Gitu. Mbak Tiffany punya ini nggak saran nggak buat teman-teman yang belum pernah COVID supaya tidak tertular? Ada saran-saran gitu nggak? Prokes sih Mbak, itu penting banget sih beneran. Itu cuci tangan, pakai masker itu memang sangat penting sih. Apalagi kan kalau kita tinggal sama orang tua ya, kita kan jaga-jaga biar nggak jadi carrier sih. Jadi kalau saya saran banget kemana-mana pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan itu wajib sih. Kalau saya setelah kena kayak gitu, saya benar-benar aware sama hal itu. Gitu sih. Wow, keren banget deh pengalamannya Mbak Tiffany, dan terima kasih juga sudah berbagi cerita-ceritanya, saran-sarannya. Terima kasih banget nih Mbak Tiffany nih, mantap. Mbak. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang masih bertahan dan belum ini, jaga prokes terus Mbak. Terima kasih ya Mbak Tiffany atas waktunya dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga sukses selalu buat Mbak Tiffany ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Tiffany. Ya, Mbak Julia. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih ya sudah bersedia mengikuti proses interview di perusahaan kami. Dengan senang hati. Perkenalkan, saya Tiffany, HRM di perusahaan ini. Mbak Yulia, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yuliawati, saya tinggal di Magelang. Saya sudah berkeluarga dan usia saya saat ini 30 tahun. Pendidikan saya D3 Bahasa Inggris dan hobi saya mendengarkan musik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Coba diceritakan mengenai pengalaman Anda. Baik, pengalaman saya pernah bekerja dari tahun 2015 sampai 2017 di Hotel Tentrem sebagai FO Supervisor. Kemudian di tahun 2017 hingga tahun 2020 saya bekerja di Hotel Marriott sebagai asisten FO Manager. Dan dari 2020 sampai sekarang saya bekerja sebagai FO Manager di Hotel Atria Magelang. Baik, hotelnya bintang-bintang semua ya. Benar, Ibu. Iya, saya mau tanya, apakah kamu pernah handle tamu yang demanding atau complainer gitu? Pernah, Ibu. Coba ceritakan bagaimana kejadiannya dan di hotel mana, Mbak? Jadi waktu itu ada tamu komplain karena ada genangan air di kamar dan yang berasal
genangan air itu berasal dari kamar mandi. Kemudian tamunya marah-marah dan meminta ganti rugi supaya uangnya itu dikembalikan sebesar 50% dari biaya sewanya. Kebetulan kejadian itu di Hotel Atria Magelang. Nah, pada saat itu posisi Mbak Yulia sebagai apa? Saat itu posisi saya sebagai manajer on duty. Baik. Lalu selanjutnya Mbak Yulia apa yang Anda lakukan? Yang pertama, saya pastinya meminta maaf terlebih dahulu kepada tamu tersebut. Kemudian saya meminta HK dan juga engineering untuk membetulkan toilet dan mengeringkan genangan airnya. Dan kita sampaikan kalau kita tidak bisa memberikan diskon 50% karena itu termasuk diskon yang besar. Akhirnya kita tawarkan untuk memberikan komplimen berupa free makan malam untuk tamu tersebut. Itu keputusan yang bagus sekali ya, Mbak. Lalu bagaimana, Mbak, hasilnya? Nah, tamunya pada awalnya sih tidak bersedia, tetapi akhirnya tamu tersebut menerima penawaran kita dan bersedia untuk makan malam dengan komplimen seperti yang kita tawarkan. Wah, iya, baik, Mbak. Nah, saya mau nanya nih, di beberapa hotel yang pernah kamu bekerja, mana yang paling berkesan, Mbak? Semua tempat berkesan, Ibu. Oh ya, mengapa? Karena di setiap tempat itu pasti mempunyai kelebihan dan keunikan masing-masing. Jadi semuanya berkesan sih kalau menurut saya, Bu. Ya, baik. Apakah Mbak Yulia pernah mengalami selisih paham dengan atasan atau teman sekerja? Alhamdulillah sih belum pernah, Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak? Baik, terima kasih, Ibu. Ini saya mau bertanya, apakah saya sesuai dengan kriteria yang Ibu cari untuk posisi yang Ibu butuhkan? Baik, nah Mbak Yulia overall bagus dan memang sesuai dengan kriteria kita. Terima kasih, Ibu. Nah, cuman terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk interview di sini. Terus terang kita ada 3 kandidat, Mbak. Dan Mbak Yulia kebetulan kandidat pertama yang saya wawancarai. Jadi nanti kita masih ada 2 kandidat lagi yang akan kita wawancarain lagi selanjutnya. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih informasinya. Ya, nanti kita akan beritahukan hasil interviewnya kurang lebih paling lama 1 bulan ya, Mbak ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Yulia. Selamat siang. Selamat siang.